Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kita pada siang hari ini, siapa kita kelasnya atau kelasnya dulu untuk siapkan? Harus Bisa? ini. Biar tutorial kita pada pagi hari ini bisa lancar. Kita siapkan dulu baru berdoa bersama-sama. Oke. Attention. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please improve my knowledge and give me a good understanding for learning today. Nah, jadi ini pertemuan kedua kita ya. Yeah. Masih ingat nama kakak? Tidak. Siapa? Ilham. Oke. Jadi kalau saya tentuin kelas apa lagi nih? Kelas 9. Oke. Jadi walaupun kita terbatas sih, maksudnya ini yang masuk tapi tidak terlalu di mana kakak melanjutkan materi kemarin kan kita materi apa dibahas kemarin itu? Apa itu kemarin sudah dibahas itu? Apa kemarin di situ? Sebenarnya jadi masih ada yang ingat kalau di SMA itu apa? Kayak ya. Mau di kenapa harus di SMA kemarin kalau tidak? Mempersiapkan diri ya kuliah ke prospek pendidikan selanjutnya. Nah, sama jika kalau SMK, tapi kalau SMK lebih dipersiapkan di dunia kerja. Oke. Jadi mungkin ini pertemuan kedua dan kalau kita nanti kita lanjutkan pertemuan ketiga, tapi di pertemuan kedua ini mengapa harus lanjut di SMK? Nanti kalau pertemuan ketiga mengapa harus lanjut di SMA? Kan kemarin itu perbedaannya saja kayak mengapa di SMA dan di SMK, apa tujuannya perbedaannya, tapi di sini kakak tadi menjelaskan di SMP itu apa saja, bagaimana, terus nanti kakak juga akan kasih lihat kayak SMK yang terbaik di Indonesia, terus orang di dan terus dari SMK. Oke, dipahami? Karena tadi jadi kasih dengan Ustaz Daul itu kurang lebih 30 menit, jadi untuk mempersingkat waktu mungkin kakak mau sedikit sih katanya semangat, jadi baru semangat ya semua. Ya, semangat. Ya, langsung lanjut. Ya. Sedikit dulu ya, karena kayak kurang lebih kakak di sini 30 menit. Karena mau menjadi surat Jumat. Oke, jadi topik kita pada pertemuan ini itu mengapa harus lanjut di SMK, dimana tujuannya nanti teman-teman mengetahui bagaimana bidang-bidang atau penjurusan di SMK itu, terus mengapa harus di SMK. Nah, selanjutnya, oke, teman-teman harus kenal dulu SMK itu apa. Kita semua tuh jadi perlu harus menjelaskan bagaimana ini apa SMK. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa SMK itu singkatan dari sekolah menengah kejuruan, yang merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu, di mana siswa dapat melanjutkan pendidikan SMK setelah melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat. Jadi ini sangat pas untuk teman-teman setelah dari kelas 3 ini bisa melanjutkan ke SMK. Nah, di sini kita akan mau jadwal apa sih di SMK itu. Oke. Nah, kita bahas dulu ya keuntungannya melanjutkan ke SMK. Kenapa harus ke SMK? Kenapa tidak di SMA?
Jadi yang pertama itu keuntungannya itu pertama menguasai keahlian kejuruan. Nah, di mana masing-masing SMK itu pastinya memiliki kejuruan yang berbeda-beda. Ada banyak sekali, kayak kurang lebih 9 ke 10 itu kejuruan di SMK dan memiliki kejuruan yang berbeda-beda. Bila Anda mencari sekolah SMK, sebaiknya Anda memilih sekolah yang memiliki kejuruan yang Anda minati. Jadi teman-teman itu pertama harus ketahui minatnya dan bakatnya di mana dan bisa dikembangkan di SMK. Selanjutnya, di mana di SMK juga guru yang akan memimpin itu akan lebih mengutamakan pelajaran penjurusan daripada pelajaran lain. Mungkin kalau di sekolah-sekolah itu kayak seimbang ke IPA-nya, misalnya di IPA ke matematikanya, IPS-nya. Tapi kalau di SMK itu lebih banyak mempelajari mengenai kejuruan yang mereka pilih. Terus pelajaran praktik lebih diutamakan. Nah, kemarin kakak sudah jelaskan juga kenapa di SMK itu lebih matang sih kalau lulusan SMK karena memang pelajarannya itu lebih banyak praktik dibanding teori. Terus rasakan praktik kerja langsung. Oke. Kalau di SMK itu mungkin kalau di SMA itu pelajaran saya diperoleh, tidak ada kayak praktik kerja. Tapi kalau di SMK itu langsung ada praktiknya. Dan di situ penilaian. Selain itu kan pengalaman didapat kalau praktik. Kenapa di SMK itu lebih siap untuk dunia kerja. Terus siap untuk bekerja setelah lulus SMK. Nah, ini mungkin kembali ya keahlian masing-masing. Tapi di SMK itu lebih biasa bagaimana keahlian itu bisa dikembangkan, bagaimana bisa didapat pengalaman yang banyak, biar bisa turun langsung ke dunia kerja. Nah, selanjutnya yang terakhir itu peluang membuka usaha lebih mudah. Nah, di mana kan di SMK itu dibekali kayak skill-skill jadi biar rata-rata yang lulusan SMK itu bisa lebih berpeluang. Semua orang berpeluang, tapi lebih besar peluangnya untuk membuka usaha dan lebih mudah karena bahkan akan memperoleh banyak jaringan dan banyak hal-hal yang akan lebih diketahui oleh lulusan SMK dibanding SMA. Jadi itulah 5 keuntungan yang bisa kita share itu mengenai keuntungan setelah lanjut dari keuntungan melanjutkan sekolah ke SMK. Oke. Ini yang kemarin kita bilang bidang keahlian di SMK bukan cuma busana, teknik, ternyata ada banyak sekali keahlian di SMK. Ada 9 keahlian. Untuk memperjelas ini kakak adanya. Di mana ini merupakan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan yang sudah disahkan pada tahun 2018. Struktur keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah dan kejuruan. Yang pertama itu ada teknologi dan rekayasa. Nah, bidang keahliannya itu teknologi dan rekayasa. Terus program keahliannya itu teknologi konstruksi dan properti. Nah, di situ mempelajari mengenai konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Ada juga konstruksi jalan, irigasi dan jembatan. Dan siapa tahu ada teman-teman yang berminat di bagian teknologi konstruksi dan properti. Terus ada teknik geomatika dan geospasial. Nah, ini juga kakak baru dengar, tapi sesuai yang kakak share itu, cara kakak cari searching itu bahwa teknik geomatika merupakan ilmu yang merupakan gambaran dari informatika, yang merupakan ilmu belajar tentang pengukuran dan representasi dari bumi dan benda langit. Jadi kayak benda langit dan nauko gitu. Kalau teknik geomatika dan geospasial. Terus ada di SMP itu ada teknik tenaga listrikan. Nah, ini adalah listriknya. Kita ada yang mau menyarankan di sini di atas rumah pada listrik. Di sini teknik tenaga listriknya itu belajar tentang teknik pembangunan listrik, teknik
listrik, teknik otomasi industri, dan masih banyak lagi. Wah, di sini yang paling umum itu mungkin ada ini teknik mesin. Ada yang mau masuk teknik mesin di sini? Nggak ada. Ini biasanya dibilang jauh nih, kayak sebentar di sini. Kalau di sini kan banyak sekali. Dan kita bahkan cuma kayak otomotif atau usaha, ternyata ada pertambangan, kemaritiman, apa tadi lagi yang di atas langit, udara, pesawat, kehutanan juga ada. Nah jadi ini tadi bidang kita di SMK itu bisa dicatat. Yang pertama itu teknologi dan rekayasa, karena tadi banyak sekali itu kalau mau dicatat dia penjurusannya, tapi ini bidang keahliannya. Ada energi dan pertambangan. Di SMK juga ada bidang pertambangan. Kelas 8D Full-D. Terus ada tadi itu kesehatan juga. Kelas 8D Full-D. Semua 8D Full-D terdaftar serta. Mana dipahami nih? Oke, nah ini tadi bidang keahlian di SMK. Selanjutnya top Semua kelas 8 SMK unggul di Indonesia. segera terdaftar serta. Ini sesuai yang kita cari di Google seperti itu. Top Anda yang SMK unggul di Indonesia itu salah satunya itu masih banyak sekali SMK unggul, tapi ini kan yang saya peroleh itu datanya. Yang pertama itu SMK SMAK Bogor. Segera kelas 8D Full-D. Semua terdaftar serta. Mana yang terjadi? Nah ini SMK Bogor ini merupakan ranking nasional 99 dan selama 3 tahun berturut-turut itu peringkat pertama SMK berdasarkan nilai ujian tertulis UTBK paling tinggi. Di mana UTBK itu merupakan ujian untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah ini di SMK Bogor ini 3 tahun berturut-turut itu memperoleh nilai ujian Segera tertinggi. terdaftar serta. Kalau tidak salah 2019, 20 sama 21 ini SMK Bogor. Nah ini SMK Bogor ini merupakan SMK yang populer dengan sebutan SMAKBO. Dia merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan dengan program keahlian. Nah ini di SMAKBO ini program keahlian kimia analisis. Nah ini enggak ada di sini, dan otomotif tidak ada, tapi khusus mengenai keahlian kimia analisis. Nah itu kayaknya kepanjangan itu sekolah menengah kejuruan, terus garis, terus sekolah menengah analisis kimia Bogor. Itu kepanjangannya dari Panggilan Ustaz Abi. Terus yang kedua itu salah satunya itu SMK Negeri Semarang. Ustaz Abi. Nah ini yang jauh rankingnya yaitu ranking nasional 272. Nah di SMK Negeri Semarang ini mempunyai beberapa peminatan atau bidang keahliannya itu pertama konstruksi dan perumahan, ada teknik pengelasan dan fabrikasi logam, ada juga teknik otomotif, teknik informatika, konstruksi dan perawatan bangunan sipil dan teknik ketenaga listrikan. Nah ini SMK unggul di Indonesia. Kalau ada yang mau ke sana, bagus sekali ini SMK Bogor sama SMK Negeri Semarang, karena termasuk dalam ranking nasional. Nah ini ada video mengenai latar belakang dari sekolah SMK Bogor ini. Ya ada nomornya teman-teman. Wah begini yang ternyata di SMK. Berarti sekolah dari SMK Bogor. Kan ini tadi bidang namanya, kayaknya ini mengenai analisis kimia. Sekali lagi untuk Ustaz Abi harus segera terdaftar kepala sekolah.
Nah ini tadi termasuk apa tadi kalau lihat SMA Bogor itu belajar tentang apa? Apa tadi belajar kalau di SMA Bogor? Ya, analisis kimia. Jadi dan semua itu SMK pelajari kan. Jadi termasuk dari ini SMK Telkom Lain di Makassar merupakan SMK Pusat Keunggulan Teknologi Informasi Indonesia di bagian timur. Kalau di bagian timur itu khususnya di Sulawesi itu SMK Telkom Makassar ini tinggal Oke. Jadi ada mau ke SMK Telkom? Tidak. Tapi coba dulu bilangnya teman-teman. Ada atau yang mau bilang tadi? Ini SMK Bogor. Oke, karena dia kalau waktu cepat. Nah ini juga ada beberapa tokoh perusahaan yang berhasil jadi pengusaha atau wali di Jakarta, tapi karena berjelasnya karena mau tidak sholat nah ini karena itu bisnisnya adalah milik semua orang yang mau berusaha, tidak tergantung pada pendidikannya saja, tergantung mau di SMK, SMA, MA, tidak bergantung pada orang tuanya mau orang tua kaya, miskin apa. Namun seberapa besar tekad Anda dalam meraih, dan itu adalah kunci namanya. Jadi bisa dicatat mengenai bagaimana kesuksesan itu adalah kunci namanya adalah tekad yang besar dalam diri kita masing-masing. Jadi sampai sini saja pertemuan dari kakak. Aduh, nanti keburu yang mau datang nanti. Insya Allah kalau ada waktu kakak mau bahas mengapa harus ke SMA. Seperti ini kakak kamu berikan gambaran SMA terbaik di Makassar, Indonesia dan contoh-contohnya. Jadi kakak ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Mau sekali ini sudah biasa. Jadi kakak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.